Indonesia ini sebenarnya salah satu negara yang kita bisa katakan beruntung lah karena masuknya wabah COVID-19 ini, Indonesia ini negara yang cukup lebih lama dibandingkan negara lain. Yang harusnya kita bisa lebih mempersiapkan diri, kita bisa lebih melihat nih negara-negara lain yang sudah kena, apa sih yang mereka lakukan untuk mengantisipasinya. Tapi ada penilaian, sikap meremehkan dan juga terlambat sadar kalau ancaman penyakit COVID-19 yang sudah jadi pandemi ini begitu dahsyat dan sudah menyulitkan Indonesia. Apa yang bisa dilakukan? Jawabannya kembali ke diri sendiri, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Prepare for the worst. Jadi kami belum bosan mengingatkan Anda, saudara, jaga kesehatan, jauhi kerumunan, ingat social distancing atau bahkan physical distancing. Jangan datang ke tempat ramai, kalau Anda membuat acara ramai-ramai, batalkan dan nggak usahlah datang kalau memang tidak sangat mendesak. Karena tadi kita terlambat mengantisipasi bahwa peraturan yang sudah keluar, yang terakhir juga kemarin Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan yang mendasarkan pada undang-undang kekarantinaan nasional, semua sifatnya masih imbauan. Emang bisa warga plus 62 nih diimbau aja? Nggak tahu ya, karena imbauan ya kita lihat masih banyak kok orang-orang yang keluar rumah, masih banyak orang-orang yang pergi ke satu tempat untuk berkumpul karena tadi sifatnya imbauan. Udah ada ribuan warga yang pulang dari ibu kota ke rumahnya masing-masing yang nggak tahu bahwa virus atau enggak ke rumahnya mereka. Nah, ada sebuah gambaran bahwa kenapa sih kita harus bersiap menghadapi yang terburuk. Nah, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini memaparkan data, saudara, yang mereka membuat permodelan. Kita akan lihat intervensi apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan apa konsekuensinya. Ada 3 intervensi yang dipecah dan dibagi oleh Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, mulai dari rendah, moderat, dan tinggi. Rendah, jaga jarak sosial secara sukarela, lalu membatasi kerumunan massa. Moderat, tes massal cakupan rendah dan mengharuskan jaga jarak sosial seperti penutupan sekolah dan bisnis. Dan yang ketiga adalah tinggi, yaitu tes massal dengan cakupan tinggi dan mewajibkan jaga jarak sosial. Kalau Anda lihat dari jenis intervensi ini, di mana Indonesia? Nah, Indonesia ini kemungkinan atau terlihatnya masih ada di intervensi moderat cenderung rendah. Karena kita udah tes massal tapi cakupannya masih rendah, lalu juga untuk jaga jarak sosial, lalu membatasi kerumunan, sifatnya masih imbauan, belum ada sifat yang wajib di sini seperti yang ada di intervensi jenis tinggi. Jadi masih ada moderat dan rendah. Lalu Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia ini juga menghitung kalau intervensi ini dilakukan dengan permodelan selama 110 hari atau kurang lebih 3 bulan. Apa dampaknya? Kita akan tunjukkan datanya kepada Anda. Ini adalah data yang dikalkulasikan dengan metode sekitar kurang lebih 110 hari. Kalau tidak ada intervensi, prediksi jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 adalah 2,5 juta penduduk. 2,5 juta penduduk tanpa intervensi. Turun ke intervensi rendah ada 1,8 juta penduduk yang terinfeksi, sementara moderat 1,2 juta penduduk terinfeksi, dan intervensi tinggi ini bisa ditekan sampai hanya 600.000 penduduk yang terinfeksi. Saya katakan hanya karena kalau perbandingannya dengan intervensi lain jumlahnya paling rendah, saudara. Sementara tadi kalau kita lihat penjelasannya, Indonesia adalah ada di intervensi moderat cenderung rendah. Fakultas Kesehatan UI juga memprediksi kalau ini terjadi berapa sih prediksi angka kematiannya. Nah ini, saudara, jadi kalau tanpa intervensi prediksi kematian ada di angka 240.000 lebih jumlah warga yang akan meninggal karena COVID-19. Sementara untuk intervensi rendah sekitar 144.000, intervensi moderat 47.000, dan intervensi tinggi 11.898. Ini dengan permodelan 110 hari, berarti kurang lebih 3,5 bulan. Intervensi tinggi saja ada 11.000 warga, bahkan hampir 12.000 warga yang akan terkena dampak atau prediksi angka kematian di permodelan skenario COVID-19 selama 3,5 bulan. Indonesia angkanya saat ini ada di 1.528 yang positif,
meninggal 136. Tapi ingat, angka ini bukan angka real karena ini adalah mereka-mereka yang terinfeksi beberapa hari sebelumnya, bukan hari ketika diumumkan. Dan juga kita tahu bahwa untuk tes ini Indonesia masih sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan negara lain yang bisa menghitung atau mengetes puluhan ribu orang dalam satu hari. Sementara Indonesia masih sangat rendah, fasilitas kesehatan kita tahu juga masih sangat kurang. Jadi kami ingatkan sekali lagi, ini semua udah tergantung kepada diri kita sendiri untuk jaga kesehatan, lalu juga untuk menjauhi kerumunan karena tadi sifatnya pemerintah hanya imbauan. Sempat ada aturan bahwa bis-bis dari Jakarta tidak boleh, lalu dibatalkan lagi oleh pusat. Nah ini jadi agak kurang kompak ya ini pusat sama daerah. Jadi kan bingung ya ini gimana sih kebijakannya antara pusat dan daerah maunya apa gitu. Sementara kita tahu bahwa kalau kita bikin kebijakan banyak sekali disiplin ilmu yang ada di dalamnya. Mulai dari disiplin ilmu ekonomi, sosial, dan kesehatan. Dan saat ini kami ingatkan lagi, kami tidak pernah bosan mengingatkan bahwa ekonomi bisa dinomorduakan, tapi kesehatan manusia nomor satu. Lihat angkanya, saudara dan bapak-bapak pemerintah yang sedang membuat kebijakan, ini angka permodelan. Kita tidak mau tentunya ada angka yang akan terjadi sampai sebegini parahnya. Karena sekarang belum terlambat, masih 1 bulan dari COVID-19 muncul di Indonesia. Harapannya tentunya disiplin ilmu kesehatan yang saat ini menjadi nomor satu, bukan disiplin ilmu kesehatan atau ilmu ekonomi yang menjadi nomor satu. Kesehatan manusia nomor satu. Ketika masyarakat Indonesia sudah bisa sehat, lebih cepat COVID-19 ini diselesaikan di Indonesia, ekonomi akan kembali kok, jangan khawatir. Tenang aja, udah banyak masyarakat Indonesia yang mau spending, yang mau ngeluarin uangnya ketika nanti COVID-19 bisa selesai. Tapi sekali lagi kami ingatkan bahwa semua sekarang ada di tangan Anda sendiri, kesehatan Anda sendiri. Kita hanya bergantung pada empon-empon yang katanya bisa menjaga kesehatan kita dan menjaga imunitas kita dengan baik. Dan jangan lupa untuk tidak mudik, jangan bawa penyakit ke daerah Anda dan jauhi kerumunan.